warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Halimu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Aji. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran politik Islam. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mahajab Islam tentang politik. Dalam politik Islam terdapat 3 mahjab besar. Mahjab formalisme, berpendapat negara harus berdasarkan syariat Islam secara formal karena hanya sistem Islam yang sah. Mahjab substansialisme menekankan penerapan nilai Islam seperti keadilan, persamaan, dan kemaslahatan tanpa harus membentuk negara Islam formal. Sementara itu, mahjab sekularisme memisahkan agama dan politik dengan menempatkan Islam sebatas ajaran moral dan spiritual. Oke, selanjutnya, meski tidak merinci sistem politik yang ideal, Islam adalah agama yang mengatur setiap aspek kehidupan. Islam memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan sebuah pedoman dalam penyelenggaraan negara. Banyak tokoh Islam yang mengkaji mengenai teori Islam dan negara, seperti Ibnu Abi Rabi, Al-Farabi, Al-Marwardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Masing-masing tokoh tersebut memiliki pemikiran dan teori yang berbeda. Mengingat latar belakang dari tokoh-tokoh tersebut juga sangat berbeda. Politik dalam Islam harus mengacu pada Al-Quran, karena di dalamnya terkandung nilai keadilan, musyawarah, toleransi, hak dan kewajiban, mengajak pada kebaikan dan menjauhi perbuatan tercela, jujur serta penegakan hukum. Jika ditelaah, nilai-nilai tersebut merupakan unsur-unsur dalam berpolitik. Praktik politik yang telah dilakukan Nabi Muhammad juga bisa dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini juga menjadi bukti bahwa ada politik pemerintahan dalam Islam sejak zaman Nabi. Teori kelompok politik atau Ibn Qutaibah. Ibn Qutaibah pentingnya peran kelompok dalam politik. Kekuasaan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan jemaah atau komunitas. Kekuasaan tidak memiliki solidaritas, kelompok akan mudah rapuh dan jatuh. Pandangan ini menunjukkan bahwa politik selalu berhubungan dengan kekuatan kolektif. Selanjutnya, kasus legitimasi kekuasaan dan ketaatan rakyat dalam pemerintahan otoriter. Latar belakang kasus. Dalam beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, muncul pemerintahan yang berkuasa secara kuat atau otoriter, membatasi kritik politik dan menuntut ketaatan penuh dari rakyat dengan alasan menjaga stabilitas negara, mencegah konflik dan menghindari kekacauan sosial atau fitnah. Pemerintahan ini sering menggunakan dalil agama untuk membenarkan kebijakan represif, meskipun terdapat ketidakadilan, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Itulah penjelasan dari kami tentang pemikiran politik Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.